Makanya kemudian kita lihat, kita buka halaman bukunya. Jika musibah termasuk yang bisa disembunyikan, maka menyembunyikan termasuk nikmat Allah yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau kita sudah menyembunyikan musibah itu, maka kalau kita sudah bisa menyembunyikan setiap musibah itu termasuk nikmatnya Allah yang tersembunyi. Karena kita akhirnya hanya berharap kepada Allah. Karena kalau kita hanya berharap kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Sumber kekecewaan dalam kehidupan kita itu karena kita berharap kepada makhluk, padahal makhluk itu tidak bisa diharapkan 100% untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita dapatkan. Makanya menyembunyikan musibah itu termasuk salah satu kenikmatan Allah yang tersembunyi pada kehidupan hati kita. Ahnaf, ibu tahu Ahnaf itu salah satu ulama mengatakan, mataku ini buta semenjak 40 tahun. Dan selama 40 tahun, sejak 40 tahun, mataku itu buta semenjak 40 tahun umurku. Semenjak aku buta 40 tahun itu, maka aku tidak pernah menyampaikan butaku kepada siapapun. Masya Allah. Itu salah satu kenikmatan itu. Jadi di antara kenikmatan itu adalah semakin sedikit orang yang tahu. Semakin orang itu tidak tahu atau sama sekali tidak ada yang tahu, itu jauh lebih baik. Dan itu akan menjadikan akhirnya kemudian Allah akan memberikan dan meringankan masalah kita. Kenapa? Ya karena Allah tahu bahwasanya dia makhluknya ini hanya bersandar kepadanya. Allah tahu hanya bersandar kepadanya. Allah tidak mungkin meninggalkan makhluk yang telah hanya bersandar kepadanya dalam setiap keluh kesah, dalam setiap penderitaan, dalam setiap musibah yang dia dapatkan, maka Allah akan memberikan kepadanya pertolongan. Maka tak kala satu penyakit itu menimpa salah satu mata Atta, maka ia berdiam selama 20 tahun tanpa ada yang mengetahui dari keluarganya kalau dia sedang masalah dengan matanya. Insyaallah. Syakir Al-Bakhi mengatakan, barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada selain Allah, maka hatinya tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah selama-lamanya. Masya Allah. Kita ulangi lagi perkataan dari beliau. Maka dikatakan, barang siapa yang mengeluhkan musibah kepada selain Allah, maka hatinya itu tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cemburu apabila seseorang itu mengeluh kepada manusia, itu lebih banyak daripada mengeluh kepada Allah. Karena Allah itu zat pecemburu. Dan salah satu konsekuensi sifat cemburunya Allah itu apa? Salah satu konsekuensi sifat cemburunya Allah itu tidak ridho kalau kemudian setiap manusia Allah yang memberikan musibah, Allah yang memberikan ujian, tetapi ujian itu malah diceritakan kepada manusia jauh lebih banyak daripada dia menceritakan kepada Allah. Makanya sampai Syakir Al-Bakhi mengatakan, siapapun yang sudah melabuhkan perasaan hatinya, musibah hatinya, goresan jiwanya kepada manusia, maka Allah akan menimpakan hukuman kepadanya. Dia tidak akan merasakan manisnya ketaatan ketika beribadah kepada Allah. Jadi Allah itu ternyata tidak suka kalau kemudian kita suka menyampaikan masalah-masalah yang kita dapatkan lalu kita ceritakan kepada halayak ramai. Makanya kita bisa bayangkan ya, hidup sebagaimana kayak artis yang semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah untuk mereka. Masalah mereka itu setiap ada masalah diketahui jutaan orang. Akhirnya bertumpuk-tumpuk masalah mereka itu. Apalagi ketika sudah menggunakan media-media sosial untuk menceritakan masalah kita. Anak itu kadang-kadang khawatir, Ibu. Ada salah satu jamaah saya, orang Palembang. Dia itu berkata kepada saya, orang kaya beliau. Lalu saya tanya, kenapa nggak punya sosmed, Pak? Saya itu tahunya sosmed itu dari orang kafir, Ustaz.
Saya tuh khawatir banyak sekali peranti-peranti yang dibuat oleh mereka itu menjebak kita sampai akhirnya kita tidak bisa merasakan khusyuknya beribadah kepada Allah. Saya tanya, enggak gitu amat Pak, tergantung bagaimana kita menggunakan. Dia menjawab lagi, contoh yang paling jelas Ustadz, contohnya saat itu kan bicara tentang Facebook, Instagram belum terlalu terkenal. Dan Instagram saya juga sudah di-ban, tapi juga saya nggak cerita. Maka karena sudah lama. Maka kemudian di Facebook itu coba Ustadz, karena orang beliau ini coba di Facebook ada namanya wall. Itu yang saya tahu, saya ini kan orang yang sudah plesir ke banyak negara. Saya tahu betul orang Yahudi itu punya tembok ratapan, mereka meratapi semua masalah mereka di tembok ratapan. Nah, kok tiba-tiba Facebook ada tembok wall? Itu apa enggak mungkin itu ada korelasinya Ustadz? Karena yang mendirikan Facebook itu juga orang Yahudi. Ya, saya tetap mendengar, tetap saya merenung, tapi walaupun saya tetap mengatakan itu tergantung kita memakainya. Selama dalam ketaatan, maka akan berbuah kebaikan. Kalau kita menggunakan dalam keburukan, maka itu akan berbuah dengan keburukan. Tapi di situ akhirnya, alhamdulillah bagi yang punya ilmu, bagi yang mereka tidak memiliki ilmu, maka akhirnya menjadi ajang untuk menceritakan masalah-masalah yang mereka miliki kepada halayak ramai. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang terluka gara-gara sosial media. Berapa banyak orang yang akhirnya bertengkar gara-gara sosial media. Berapa banyak orang yang akhirnya mereka saling mendolimi gara-gara sosial media. Dan saya mulai menangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan-jangan ini kita dijejali dengan berbagai macam sosial media yang dibuat sama mereka, Ustadz. Jangan-jangan ada sebuah hidden agenda yang mereka sembunyikan, dan itu kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan di balik rencana mereka ketika menggelontorkan semua sosial media itu. Ala kulli hal, walaupun saya tidak sependapat dengan beliau, tapi apa yang disampaikan beliau menjadi renungan untuk kita. Bahwasanya ternyata sosial media terkadang bisa menjadi lubang jebakan yang menjerumuskan kita untuk menceritakan setiap masalah kita kepada halayak ramai. Kalau itu sudah terjadi, jangan harap Allah akan memberikan pertolongan. Justru Allah akan membiarkan. Kenapa Allah membiarkan? Karena kamu telah melapangkan hatimu untuk berserah kepada makhluk lebih banyak daripada kamu berserah kepada Allah.